Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi akramna bi syahri Ramadan, allazi ja'alna min ahli siyam. Assalatu wassalamu ala afdhalus shaimin wa ahsanil qaimin, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syahrul Ramadan mubarak. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian tasawuf, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya At-Taqriratus Sadidah Anqasimus shaum ila salasati aqsam. Puasa itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama shaumul umumi, atau disebut juga shaumun badaniyah atau jasadiyah. Inilah puasanya orang awam, yaitu puasa yang meninggalkan segala yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari Ramadan, tapi anggota tubuhnya masih maksiat. Matanya masih liar, lisannya masih berkata kotor, kasar, dan menggunjing, tangan, kakinya, seluruh anggota tubuhnya masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ahwanu siyam tarkus syarab wa ta'am. Inilah serendah-rendahnya puasa, yaitu meninggalkan makan dan minum saja. Tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus, atau disebut juga shaumun nafsiyah. Dalam tingkatan ini, dia puasa tidak makan, tidak minum, tidak jima, plus seluruh anggota tubuhnya juga berpuasa. Jadi tidak lagi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dia mampu menahan gejolak jiwa dan emosinya. Iza qatalahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jika ada seorang yang mengatai kamu, yang mencaci maki kamu, yang menghina kamu, katakan aku sedang berpuasa. Nah, jika dia mampu menahan emosinya, lisannya, anggota tubuhnya, maka levelnya sudah naik ya menjadi puasa khusus ya. Nah, kita semua ini adalah pendosa. Mata kita, telinga, ya, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan, hati, pikiran. Nah, Ramadan ini mari kita bertaubat, menjalankan ibadah-ibadah puasa dengan maksimal mungkin, tilawah Al-Quran, berzikir. Orang yang ahli zikir insya Allah bahagia karena hatinya penuh dengan cinta, maka dia akan menebarkan cinta kasih, kedamaian kepada sesama dan cinta kepada Sang Maha Cinta, Allah Azza wa Jalla. Ya, yang ketiga, shaumul khawas atau shaumur ruhiyah. Dalam tingkatan ini dia puasanya tidak makan, tidak minum, tidak jima, seluruh anggota tubuhnya pun terjaga dari kemaksiatan, plus hati dan pikirannya hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik-detik yang dilaluinya hanya menyebut asma Allah, zikrullah, mengagungkan kebesaran Allah. Ya, shaum an ma siwallah. Jadi dalam level ini tidak lagi dia mengatakan menu buka puasa kita apa, persiapan lebaran bagaimana. Dan inilah puasanya para siddiqin wal muqarrabin, para nabi, rasul dan para aulia yang ahli ma'rifah. Nah, kita di sini pada level mana puasa kita? Ya, kualitas puasa yang kita lakukan itu menentukan seberapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Hadirin, selanjutnya ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya masing-masing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajza bihi. Semua amal Bani Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Maka kata Allah, aku yang membalasnya. Karena puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Jadi ulama mengatakan bahwasanya ibadah-ibadah yang lainnya itu sifatnya fi'liyah, melakukan aktivitas seperti sholat, ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud. Haji, berangkat ke Masjidil Haram, ada wukuf, tawaf dan sa'i. Itu semua nampak dilihat oleh manusia dan sangat mudah kita mengatakan dia sudah berhaji, dia sudah sholat.
Namun puasa adalah amalan tarkiyah, meninggalkan. Tidak ada seorang pun yang tahu seseorang itu berpuasa atau tidak, dan bagaimana kualitas puasanya, hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karenanya, karena hanya Allah yang tahu, dan Allah lah yang akan membalas puasa tersebut sesuai dengan kualitas puasanya. Dan ganjaran ibadah puasa ini tak terhingga yang Allah akan berikan kepada kita. Kemudian dalam hadis selanjutnya dikatakan asyamu junnatun. Puasa adalah tameng, perisai, rem. Dan ini adalah sebuah upaya preventif agar kita bisa menghindari dari sifat tamaknya manusia. Imam Ghazali kembali mengatakan bahwasanya dalam diri kita ada 3 potensi atau al-quwah, yaitu potensi akal pikiran, potensi syahwat, dan potensi emosi. Ketiga potensi ini jangan dimatikan, tapi jangan pula kita lepaskan dengan liar. Akal pikiran jika kita matikan, maka dia akan menjadi seorang yang bodoh. Akal pikiran jika kita lepaskan, maka menjadi licik dan culas. Syahwat jika kita matikan, maka akan punah kehidupan manusia, statis. Juga apabila kita lepaskan, maka akan menjadi manusia yang tamak. Selanjutnya emosi, jika kita matikan akan menjadi seorang yang pengecut. Jadi jika harga dirinya, kehormatan agamanya diinjak, dia pun no respon. Kemudian jika emosi pun dilepaskan secara liar, dia akan menjadi manusia yang buas dan nekat tanpa perhitungan. Nah, maka puasa adalah perisai, tameng kita untuk bisa mengendalikan diri kita sehingga akal pikiran menjadi lebih cerdas dan bijaksana, syahwat menjadi iffah, terjaga kehormatan dan kesuciannya, dan emosi menjadi lebih stabil. Baik, ada sebuah puisi karya Jalaluddin Rumi. Walaupun ragamu pucat karena puasa, namun hatimu kan melembut bagai sutra. Pintu-pintu langit kan terbuka. Yusuf kan menjadi seorang yang dicintai karena dia bersabar dalam sumur gelap tak terperi. Baik, demikian kajian singkat tentang puasa hakikat. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita insan yang bertakwa secara spiritual, intelektual, dan peran sosial. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.